私を倒してその愛情を証明してみせろ。逃げるな。逃げるな。おい、ここが空だぞ。もう逃げるな。逃げるわ。Raku adalah seorang putra dari ketua Yakuza, namun punya pribadi yang cinta damai. Waktu kecil, Raku pernah ngasih liontin pada seorang gadis, di mana liontin tersebut berpasangan dengan liontin yang dia pakai. Raku juga berjanji pada gadis itu bahwa ia akan menikahinya saat dewasa nanti. Namun, ketika dewasa, Raku lupa dengan nama dan wajah gadis tersebut. Karena itulah, Raku bertekad untuk mencari si gadis buat menepati janji. Suatu pagi, Raku dibangunkan oleh salah satu pengawalnya karena dia udah kesiangan. Raku kemudian bergegas ke sekolah karena dia khawatir akan telat. Saking panik, Raku berlari sekuat tenaga demi bisa masuk ke area sekolahan sebelum gerbang ditutup. Namun, setelah Raku berhasil melewati gerbang, tiba-tiba terlihat seorang murid perempuan berlari ugal-ugalan. Di dalam kelas, sang guru memperkenalkan seorang murid pindahan bernama Kirisaki. Namun, saat murid pindahan ini ngenalin diri, di sana Raku kaget karena ternyata murid pindahan itu adalah gadis yang tadi pagi menabraknya. Melihat hal tersebut, Raku pun marah pada Kirisaki atas kejadian tadi pagi. Namun, Kirisaki malah membela diri karena ia merasa sudah minta maaf. Akhirnya, mereka berdua cekcok hingga keadaan tak terkendali. Malam hari, Raku pulang ke rumah. Di sana, sang ayah menceritakan kabar buruk mengenai geng asal New York bernama Beehive yang saat ini sedang konflik dengan Yakuza. Sebenarnya ketua Yakuza dan ketua Beehive gak bermusuhan, tapi para anak buahnya aja yang sering cekcok. Sang ayah lalu meminta Raku untuk jadi kekasih palsu dari putri ketua geng Beehive supaya konflik gak semakin besar. Mendengar hal tersebut, di situ Raku tak mau karena dia merasa bahwa cintanya cuma untuk gadis yang dulu pernah ia berikan liontin. Tapi demi perdamaian, Raku pun mau tak mau setuju. Sang ayah lalu memperkenalkan Raku dengan putri dari ketua geng Beehive. Tapi di sana Raku kaget karena ternyata putri ketua geng Beehive yang akan jadi kekasih palsunya adalah Kirisaki, gadis tomboy yang udah bikin dia celaka di sekolah. Di momen tersebut, tiba-tiba geng Beehive datang ke rumah Raku dan langsung menyerang. Sebab geng Beehive mengira bahwa putri mahkota mereka sudah diculik oleh Yakuza. Namun, di sana para Yakuza pun membela diri dan siap berperang demi menjaga nama besar. Di saat yang menegangkan ini, tiba-tiba ketua geng Beehive keluar dan meminta semua anggota agar tidak menyerang. Ayah dari Kirisaki tersebut mengatakan bahwa kini anaknya sudah berpacaran dengan Raku, putra dari ketua Yakuza. Ketua geng Beehive juga meminta supaya para anak buah berdamai dengan Yakuza. Mendengar itu, dua kubu mafia yang sedang berselisih ini terpaksa pura-pura akur walau keduanya masih saling benci. Dan sejak saat itu, cinta palsu Raku dan Kirisaki pun dimulai. Esok hari, Kirisaki datang ke rumah Raku buat ngajak kencan. Namun Raku menolak sebab dia tak ingin hari liburnya diganggu. Mendengar itu, Kirisaki pun marah dan memberi isyarat bahwa pengawalnya yang bernama Cloud sedang memperhatikan di luar jendela. Kalau mereka sampai ketahuan cuma pura-pura pacaran, maka Cloud dan anggota geng Beehive akan perang lagi sama Yakuza. Karena Raku khawatir jika Cloud tahu tentang cinta palsu mereka, akhirnya dia pun menerima ajakan Kirisaki buat kencan bohongan. Raku dan Kirisaki lalu makan di sebuah restoran.
Di sana, Raku terang-terangan berkata kalau dia merasa aneh sama tingkah Kirisaki yang tomboy. Mendengar itu, Kirisaki pun minta supaya Raku bersikap romantis karena Cloud masih mengintai mereka di luar restoran. Mereka kemudian pergi ke sebuah bioskop. Namun, di sana mereka cekcok karena pengen nonton film yang berbeda. Kirisaki yang punya sifat tomboy ingin sekali nonton film action. Sedangkan Raku yang cinta damai pengennya nonton film kucing. Karena tak ada yang mengalah, akhirnya mereka nonton film lain yang bukan pilihan tadi. Di dalam bioskop, ternyata para pengawal masih mengintai. Raku yang ditinggal tidur oleh Kirisaki, dia pun merasa bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, geng Beehive meminta agar Raku jangan sampai membuat Kirisaki bosan. Namun, di sisi lain, para Yakuza pun mendukung Raku untuk bersikap romantis pada Kirisaki. Akhirnya, Raku memberanikan diri buat bersikap seperti pasangan yang lagi nonton bareng. Pulang dari bioskop, mereka berdua gondok-gondokan. Kirisaki merasa hari liburnya udah rusak gara-gara Raku. Mendengar itu, Raku pun gak terima dan ngatain Kirisaki cewek gorila. Gak terima dikatain gorila, Kirisaki pun ngatain Raku cowok toge. Tapi tiba-tiba, Yo, 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 Nek-chan. Yeah. Ore da papa, dattara ore to asobimasen ka? Obukashu! Kirisaki digodain sama 3 cowok alay. Sementara Raku cuma diam gak ngeladenin. Kirisaki yang tak terima digodain, dia pun ngambil ancang-ancang buat nonjok mereka. Tapi Raku menahannya dan mengajak Kirisaki untuk segera pergi. Esok hari, semua murid di sekolah ternyata tahu kalau kemarin Raku dan Kirisaki kencan. Di sana, Raku dan Kirisaki diminta untuk mengklarifikasi hubungan mereka. Mendengar itu, Raku menolak untuk mengakui kalau mereka benar-benar pacaran. Karena sebenarnya, Raku menyukai teman sekelas bernama Onodera yang ia curigai sebagai pemilik liontin yang selama ini dia cari. Tapi, lagi-lagi Kirisaki mengingatkan dengan bahasa isyarat bahwa Cloud sedang mengintai mereka dari luar. Akhirnya, dengan perasaan yang kacau balau, di depan Onodera dan semua murid, Raku pun mengatakan kalau dia dan Kirisaki sudah pacaran. Labu-labu na wake ne daro. 超ラブラブだっつーのお似合いだね。おめでとう。ありがとう。 Setelah beberapa hari menjalani cinta palsu, Raku merasa kalau dia punya banyak sekali kesamaan dengan Kirisaki. Raku merasa kalau dia dan Kirisaki sama-sama kesepian karena di sekolah mereka adalah murid yang disegani. Padahal menurut Raku, mereka berdua cuma orang biasa yang dispesialkan karena selalu dijaga oleh para pengawalnya. Dari situlah, keakraban mereka mulai terjalin walaupun sebagai kekasih bohongan. 友達ノート俺もそういうの作ってたんだよ。普通が特別でうまく言えねえけど少しだけわかる。 Keesokan harinya, di dalam kelas, semua murid kedatangan siswi pindahan bernama Marika. Dia adalah anak ketua polisi yang juga dijaga pengawal pribadi. Tapi tak disangka saat pertama kali melihat Raku, Marika berkata kalau Raku adalah orang yang selama ini dia cari. Mendengar itu, Raku menyangka bahwa Marika adalah gadis kecil yang dulu ia beri liontin. Tapi di satu sisi, dia sangat yakin kalau gadis kecil yang memakai pasangan liontinnya adalah Onodera. Di momen tersebut, tiba-tiba Cloud datang menyamar sebagai murid dan meminta Raku untuk ikut ke atas gedung. おい、シュウ屋上に来い。
Di sana, Cloud marah dan mengancam akan membunuh Raku karena dia tahu kalau Raku dan Kirisaki cuma pura-pura pacaran. Raku yang merasa terpojok, dia pun mengatakan kalau anggapan Cloud itu salah, dan dengan tegas Raku berkata kalau dia sangat mencintai Kirisaki. Sementara itu, diam-diam ternyata Kirisaki mendengar ucapan Raku tersebut dengan perasaan yang campur aduk. Di sisi lain, Cloud masih gak percaya dengan ucapan Raku, dan akhirnya 私を倒してその愛情を証明してみせろ。逃げるな。逃げるな。マジか。おい、ここがクだぞ。もう逃げるな。逃げるわ。Melihat kejadian itu, Kirisaki pun langsung terjun ke dalam kolam buat nyelamatin Raku yang sudah pingsan. Di ruang kesehatan, Raku pun mulai sadar. Di sana juga ada Kirisaki menemani dengan perasaan cinta yang mulai tumbuh. Namun, Raku tak peka dengan perasaan Kirisaki dan malah bercerita bahwa ia sedang mencari seorang gadis yang memakai liontin pemberiannya. Mendengar hal tersebut, Kirisaki pun cuma tersenyum dan menganggap kalau Raku cuma ngarang cerita. Raku dan Kirisaki lalu pulang bareng dengan kedekatan emosional yang lebih baik. Mereka juga berencana untuk belajar bareng bersama Onodera. Tapi diam-diam, ternyata Marika dan pengawalnya memantau mereka dari tempat lain dengan perasaan kesal. Esok hari, Raku ngajak Kirisaki dan Onodera buat belajar bareng di rumahnya. Tapi tiba-tiba, Marika datang pengen ikutan. なんであんたが来んのよ。 Raku akhirnya belajar bareng sama 3 gadis yang naksir dia, yaitu Onodera, Marika, dan Kirisaki. Di sana, Raku melihat kalung yang dipakai oleh Marika ternyata berbeda dengan kalung yang ia beri pada gadis yang ia cari. Di situ, Raku tambah yakin kalau Onodera adalah si pemilik liontin itu. Raku dan Kirisaki lalu pergi ke gudang buat ngambil kipas karena cuaca lagi panas-panasnya. Namun, mereka malah terkunci di dalam. Di momen tersebut, Kirisaki nangis dan mengaku bahwa dia sangat takut dengan gelap. Melihat kekasih palsunya ketakutan, di situ Raku pun merasa tak tega. Tapi tiba-tiba, esok hari di sekolah, Raku dan Kirisaki diminta oleh ketua kelas buat memerankan Romeo dan Juliet untuk pentas seni. Awalnya Raku menolak, namun Kirisaki malah nerima tawaran itu dengan senang hati. Sebelum pentas dimulai, Raku dan teman-teman berwisata sambil latihan. Di dalam bis, Kirisaki terlihat sangat bahagia karena ia merasa terbebas dari Cloud dan para pengawalnya. Tapi ketika sampai di tempat tujuan, ternyata ia dan Raku masih dibuntuti. Malam hari, Raku dan teman-teman bikin acara jurit malam, yaitu jalan di tempat yang gelap. Di sana, Raku berpasangan dengan gadis yang ia sukai, yaitu Onodera. Tapi saat mereka mau jalan, tiba-tiba seorang teman berkata kalau Kirisaki ketakutan dan lari ke tengah hutan. Karena Raku tahu kalau Kirisaki takut gelap, akhirnya ia pun ninggalin Onodera buat nyusul Kirisaki. Setelah mencari kesana kemari, Raku menemukan Kirisaki sedang ketakutan sendirian di tengah hutan. Di momen tersebut,
Kirisaki pun merasa cintanya pada Raku semakin tumbuh. Mereka kemudian kembali ke penginapan dan duduk berdua di pinggir pantai. Di situ, Kirisaki mencoba ngasih isyarat agar cinta palsu bersama Raku jadi cinta sungguhan. Tapi Raku tak peka dengan maksud Kirisaki tersebut. 私たちが本物の恋人だったらうまくいってたと思う？うまくいくわけねえだろ。どうせ喧嘩ばっかだよ。戻るね。 Di dalam penginapan, Kirisaki tak sengaja melihat Onodera yang lagi curhat sama Marika. Di sana, Onodera memperlihatkan sebuah liontin dan berkata pada Marika kalau ia sedang mencari seorang lelaki yang memakai pasangan dari liontinnya. Melihat itu, Kirisaki pun cuma bisa terdiam merasakan suasana hati yang tersayat-sayat karena sekarang dia tahu kalau Onodera adalah gadis yang selama ini Raku cari. Keesokan harinya, Kirisaki jadi orang yang berbeda. Ia mengundurkan diri sebagai pemeran Juliet dan meminta Onodera buat menggantikan dia. Kirisaki melakukan itu untuk menjaga jarak dengan Raku karena dia ingin Raku jadi kekasih Onodera, walaupun ia harus mengorbankan perasaan. Beberapa hari setelah hari itu, acara pentas seni pun tiba. Di sana, para pemeran sibuk latihan sebelum tampil. Tapi di luar dugaan, ternyata Onodera kecelakaan gak bisa ikut pementasan. Akhirnya, Onodera nyerahin kembali peran Juliet pada Kirisaki. Dengan perasaan penuh kebimbangan, mau tak mau, suka tak suka, Kirisaki nerima kembali peran tersebut. Menit demi menit berlalu. Pentas pun dimulai, tapi bukannya berperan sebagai Romeo Juliet, Raku dan Kirisaki malah main ceng-cengan di atas panggung kayak waktu pertama kenal. あなたこそでもやしのよ。何言ってんだお前。なんでもいいって言ったのあんたでしょ。ジュリエットもゴリラのようだ。ロミオ様。ロミオも小さなとこだわね。ねちねちうるさいよね。 Namun di akhir pentas, mereka meranin Romeo dan Juliet dengan sangat baik dan penonton menyukainya. Di momen tersebut, Raku terbayang dengan semua yang pernah ia lewati bersama Kirisaki. Raku merasa bahwa Kirisaki adalah seseorang yang membuat hidupnya jadi lebih hidup. Saat pertunjukan hampir selesai, Kirisaki ngajak Raku buat ketemuan di atas gedung. Namun, waktu Raku ingin menemuinya, justru tak ada Kirisaki di sana. Melainkan yang ada malah Onodera. Ternyata Kirisaki sudah mengatur pertemuan itu supaya Raku dan Onodera saling ngungkapin perasaan. Di situ Onodera memperlihatkan liontin yang dulu pernah Raku berikan. Tapi Raku justru malah nolak cinta Onodera karena dia baru sadar bahwa Kirisaki adalah orang yang sangat berarti. Namun Onodera tak mempermasalahkan itu karena menurutnya cinta gak harus memiliki. Raku kemudian pergi untuk mencari Kirisaki. Namun setelah mencari kesana kemari, Raku tak juga menemukannya. Dia kemudian paprasan sama gurunya dan berkata apakah sang guru melihat Kirisaki. Namun ibu guru malah berkata bahwa hari ini adalah hari terakhir Kirisaki di sekolah sebab hari ini Kirisaki akan kembali ke New York. Mendengar hal itu, perasaan Raku pun tak karuan. Dia menyesal atas perbuatannya selama ini pada Kirisaki. Raku lalu meminta para pengawal untuk membawa dia pergi ke bandara buat nemuin Kirisaki. Namun, setelah perjalanan panjang, Raku malah terjebak macet. Di momen tersebut, tiba-tiba para pengawal Marika datang membantu sebagai polisi pengawal jalan. Akhirnya, seluruh kendaraan lain pun minggir buat ngasih jalan pada Raku. 車両として先導させますわ。ラキさんからラク様を奪い取るくらいいつでもできますもの。すまねえ立花。 あ
Saat sampai di bandara, Raku dan para pengawal dihadang oleh anggota geng Beehive. Karena melihat kesungguhan Raku yang ingin bertemu Kirisaki, geng Beehive pun mempersilakannya buat lewat. Di dalam bandara, tiba-tiba Raku bertemu dengan pengawal pribadi Kirisaki, yaitu Cloud. Cloud yang sudah tahu kejadian sebenarnya, dia pun melampiaskan rasa kesal pada Raku yang selama ini sudah tertumpuk-tumpuk. Setelah puas melampiaskan kekesalan, akhirnya Cloud ngebiarin Raku buat nemuin Kirisaki. Namun, ketika masuk ke area landing spot, ternyata pesawat Kirisaki sudah mulai jalan.